Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, punya anak TK, ya, punya anak TK, waktu asar, waktu maghrib, bapaknya masih sibuk dengan laptopnya, pekerjaannya misalkan, ibunya sibuk lihat sinetron misalkan, kemudian anaknya yang masih TK ini bisa negur, Mi, Bi, atau ya, Bunda, ayo itu sudah adzan, kok masih pegang laptop misalkan seperti itu. Ini Masya Allah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap mustami dan juga dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga sahabat Bapak Ibu sekalian, tiga sahabat yang menuntut ilmu. Ini dikala zaman kekhalifahan. Kemudian sampailah tiga sahabat ini kehabisan bekal. Lalu berganti-ganti tiga sahabat ini. Berganti-ganti karena habis bekal, sudahlah sekarang kita rolling saja. Yang dua tetap beribadah, tetap thalabul ilmi, tetap mondok begitu. Yang satu dalam sehari ini keluar cari kerjaan, entah buruh angkut barang di pasar, entah apa begitu. Nanti gantian, besoknya gantian satu yang keluar cari nafkah untuk tiga orang. Giliran orang terakhir ini tiga-tiganya yang mana Muhammad. Namun tiga-tiganya Muhammad. Giliran yang terakhir dia tidak keluar. Nah, ini yang aneh, Pak. Tidak keluar ke pasar, tidak keluar kerja, tidak keluar arau ke sabe, ke sawah, tidak. Tapi dia bermunajat kepada Allah. Ini. Nah, di dalam munajatnya ini tembus, Pak. Khalifah yang ada di negeri itu suatu malam itu bermimpi dengan sangat jelas, dapat ilham petunjuk dari Allah bahwasanya ada tiga orang tolab, namanya tulab. Kalau orang menuntut ilmu itu namanya tulab, perbuatannya ada tolabul ilm. Orang yang menuntut ilmu disebut tulab. Tiga orang tulab ini yang bernama Muhammad ini diketahui oleh sang khalifah di dalam mimpi sedang kesulitan bekal. Lalu diutuslah utusan khalifah ini cari di kampung sini, ya jelas sekali ada tiga orang bernama Muhammad, masing-masing namanya Muhammad, kehabisan bekal. Dikirim Pak 100 dinar. Dinar itu uang keping emas. Satu keping itu bobotnya 4 gram 25, 4 gram seperempat. Itu satu dinar. Mulai lambek zaman Nabi sampai hari ini satu dinar itu ya 4/4 gram. Itu satu dinar itu dapat kambing kalau dulu. Nah sekarang pun juga dapat kambing. Jadi uang emas, uang dinar itu tidak mengalami inflasi, deflasi dan lain sebagainya. Ini keistimewaan uang emas. Dikirimlah 100 dinar, berarti pinten Pak? 425 gram gitu. 425 gram itu berapa? 4 on gitu. 4 ons per 4. Itu kalau sekarang pinten? 1 gram berapa Mi? Umitin? Satu gram ada 1 juta, sekarang lebih 1 juta. Pinten?
1.200.000 ya, kalikan 425, ini Masya Allah. Inilah Pak, ini satu bukti bahwasanya orang yang benar-benar niat mencari ilmu itu rezekinya dikondisikan oleh Allah, itu loh. Jangankan yang sambil bekerja juga kayak Pak Misto, kayak Pak Sinten, Pak Nugroho, kok Pak Misto saya ikut-ikut agung ya. Pak Nugroho. Jangankan yang memang juga bekerja kayak Pak Nugroho, ngolah kacang dan sebagainya, masih memprioritaskan atau mengagendakan waktu untuk tholabul ilmi. Jangankan yang seperti itu, yang nganggur metekur sekalipun, ini ternyata Allah jamin rezekinya. Itu ternyata Allah jamin. Ini jadi tidak perlu khawatir mengalokasikan waktu dalam 24 jam itu, selain juga bekerja adalah juga beribadah, diantaranya tholabul ilmi. Apalagi yang sholat 5 waktu. Orang kalau menganggap atau satu lembaga sekolah misalkan, maka di sini kita tekankan Bapak Ibu sekalian, kita sekolah TK di sini sampai jam 12, artinya waktu zuhur masih ada di sini. Ayo dikondisikan segala sesuatunya untuk anak-anak dibiasakan, ditanamkan pembiasaan sholat berjamaah. Kalau sudah dengar sholat berjamaah itu tidak hanya sholat berjamaah, rangkaiannya apa? Menanamkan karakter. Ketika dengar mu'alik itu sudah harus bersiap-siap, beres-beres. Ketika terdengar adzan sudah harus siap. Itu pengkondisian. Jadi urusannya tidak hanya bagaimana waktu masuk itu sholat, tapi anak-anak kita tekankan sambil kita ajarkan. Kalau sudah masuk waktu, kemudian orang tuanya, saudaranya masih emok dengan sesuatu, kita tanamkan anak ini, ayo ingatkan, mi sudah adzan tuh. Seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, punya anak TK, ya, punya anak TK, waktu asar, waktu maghrib, bapaknya masih sibuk dengan laptopnya, pekerjaannya misalkan, ibunya sibuk lihat sinetron misalkan, kemudian anaknya yang masih TK ini bisa negur, bi atau ya bunda, ayo itu sudah adzan, kok masih pegang laptop misalkan, seperti itu. Ini Masya Allah Pak. Nah maka di sini kita tekankan seperti itu, kita tanamkan seperti itu, termasuk segenap para pengajar ya, sambil membiasakan anak itu ya sholat juga gitu. Jadi jangan sampai anak-anaknya kita gerakkan, kemudian asatidahnya, ustadznya tidak melaksanakan. Jadi seperti itu. Yang kedua, setelah kita informasikan dari hadis ini bahwasanya kalau orang ikhlas betul-betul memprioritaskan atau mengagendakan, mengalokasikan waktunya untuk tholabul ilmi, maka segala sesuatunya, kecukupannya dikondisikan oleh Allah. Pak Nugroho, ini betul-betul bisa dipegang untuk prinsip. Kemudian yang kedua, di sini terdapat anjuran untuk membantu para penuntut ilmu. Jadi di sini Pak, di Al-Firos ini adalah program-program beasiswa kita buka. Ya, jadi tidak semua santri di sini berbiaya sendiri, tapi ditanggung oleh para muhsinin. Para muhsinin itu tidak harus aghnia. Para muhsinin itu tidak harus orang-orang kaya. Siapapun yang memiliki rasa bahwa perbuatannya ini dalam rangka memperoleh wajah Allah, maka dia adalah orang yang muhsin, dari kata ihsan. Ini. Dan di sini keutamaannya luar biasa. Keutamaannya luar biasa. Kita sambung dengan faedah yang ketiga adalah bahwa rizki seseorang itu antara lain disebabkan karena dia menanggung kesulitan saudaranya. Ini jadi justru dengan kita mengalokasikan harta kita untuk membantu, untuk menanggung saudaranya, itu terlebih orang yang menuntut ilmu, begitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlancar rizkinya itu, sehingga tidak ada saya pendapatan perak sekian sebulan, ya misalkan orang yang punya gaji tetap,
atau orang yang usaha yang sudah merata-rata penghasilan tiap bulannya. Pak Nugroho misalkan kacang ini kalau dikalkulasi 1 bulan itu bersih pendapatannya berapa itu sudah bisa dikalkulasi. Saya dulu masih aktif jualan herbal itu Pak, ya saya kalkulasi dalam sebulan kita tarik dalam 3 bulan berarti rata-rata pendapatan sebulan sekian. Loh sekian ini kalau nanti saya menghidupi orang misalkan, atau kita membantu orang tholabul ilmi kan berkurang gitu. Nah, tetapi kenyataannya tidak, malah menjadi berkah, malah yang secara nalar tidak bisa didapat gitu. Qadarullah, tidak sakit-sakitan, qadarullah dan qadarullah semuanya. Ini apalagi anak-anak yatim yang kita tanggung misalkan di sini, masya Allah, ini sudah jelas dari Nabi ana wa kafilul yatim hakadaini fil jannah. Aku bersama dengan aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, yang menyantuni yatim di surga seperti 2 jari ini berdekatan. Itu masya Allah. Itu nggih. Jadi membantu orang yang menuntut ilmu dan memberi atau menanggung kesulitan saudaranya, ini adalah pintu di antara pintu-pintu keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Terus dalam kisah itu ada seorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini bolehnya mengadukan hal kehidupannya kepada ulil amri atau pemimpin. Dalam kondisi itu Rasul selain sebagai pemuka, sebagai ulama, sebagai pemuka spiritual adalah juga sebagai sebagai amir atau ulil amri. Itu Rasulullah, sehingga ada rakyat yang mengeluhkan atau mengadukan halnya. Dan kita boleh Pak, misalkan kita bertani susah air, kita ke Pak Tinggi atau ke Pak Kampung ya mengadu, Pak Tinggi, Pak Kampung, apakah memang seperti itu aturannya? Kita kan sudah bayar setiap panen, sudah bayar bekasa atau apa namanya begitu, setiap tahun juga sudah bayar ini. Apakah iya setiap mau torab itu harus bayar ke tukang torabnya? Kan kayak dijual akhirnya air seperti itu. Itu boleh diadukan Pak, boleh diadukan gitu ya Pak. Ada nih Pak, setiap mau torab tukang torabnya itu minta itu seperti jual air gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Kalau di kampung saya dulu nggak ada seperti itu Pak. Jadi setiap panen atau setiap apa begitu memang ada kewajiban yang punya sawah itu setor apalah, setor sebagian dari hasil panen itu, apakah berupa beras gabahnya atau kedelainya atau berupa uang, itu memang sudah ada. Dan Joko Tirto, ulu-ulu di sini namanya tukang torab, itu sudah ada anggarannya gitu, sehingga memang tugasnya mengatur pergantian waktunya yang dapat siapa air ini diatur supaya tidak rebutan, supaya tidak acaro gitu. Nah, tapi yang saya dapati di sini ini yayasan punya sawah itu mitin nanam jagung dulu itu setiap mau torab itu ya tukang torabnya itu seolah-olah sudah berlaku umum di sini dan sudah berlaku wajar gitu ya. Itu jadi ya 50 ya berapa begitu, pokoknya setiap mau torab gitu. Wah, ini jualan air berarti ya. Itu Bapak sekalian, kita boleh ngadu ke ulil amri atau ke penguasa setempat supaya memperoleh keadilan. Terus yang kita bisa ambil kesimpulan atau faedah dari hadis ini bahwasanya ternyata urusan agama itu jauh lebih penting dari sekedar urusan duniawi. Nah, di sini ada 2 kejadian, 2 orang saudara, yang satu ini sukanya tholabul ilmi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu datang kepada Nabi ngaji. Yang satunya alakoh malolo, kerja, tapi tidak pakai masuk gorong-gorong, kerja. Nah, kerja ini hasilnya juga untuk menghidupi saudaranya ini. Nah, ini ada 2 hal yang kontradiktif. Nah, tetapi Nabi tidak kemudian ketika orang yang rajin bekerja tadi itu, yang bagian kerja tadi ngadu itu, tidak kemudian memanggil
yang diadukan, saudaranya itu tidak. Fulan, aku kesini, apa benar ini saudaramu, dan apa benar kamu ngaji setiap kesini sehari-hari, nafkahmu ditanggung oleh ini, misalnya. Tidak seperti itu. Tapi Nabi memberikan satu kata kunci langsung kepada yang sangat berfaedah dan melegakan bagi orang yang mengadu itu, justru la'allaka tarzaku bih, bisa jadi rizkimu yang lancar itu antara lain disebabkan karena kamu membiayai saudaramu yang ngaji. Nah, ini sangat menenteramkan, Pak, jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian mengadu seperti itu terus ngadu ke yang lain. Iya, memang saudaramu itu nggak mau kerja. Nggak seperti itu Nabi. Nabi itu kalau berkata-kata, masya Allah, kata-kata beliau itu sebagai rahmatan lil alamin, betul.